Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa'inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai juga ayat yang terakhir surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahami dengan baik, kemudian bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang tafsir Al-Fatihah itu. Yang Fatihah itu setiap harinya kita membaca tidak kurang dari 17 kali. Ayat yang terakhir yaitu yang ke-7 berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina yaitu jalannya orang-orang an'amta yang engkau telah beri nikmat 'alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi bukan jalan orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladdallin dan bukan jalannya orang yang sesat. Ayat yang ke-7 ini merupakan sambungan dari ayat yang ke-6. Susunannya adalah menjadi badal. Kalau kita melihat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Maka siratal mustaqim yang kemarin dijelaskan secara panjang lebar, baik siratal mustaqim itu bermakna Islam, bermakna kebenaran, bermakna Nabi Muhammad SAW itu sendiri, atau bermakna para sahabat yang satu dengan yang lain saling tidak bertentangan. Siratal mustaqim itu justru ditafsirkan oleh Al-Fatihah sendiri pada ayat yang ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim bukan
jalan orang yang engkau murkai atas mereka, walau dhalin, dan bukan jalan orang yang sesat. Wa qala al-hadis fi man idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, annallaha yaqulu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dalam hadis sebelum ini disebutkan tentang Rasulullah SAW membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua, yang sebagian untukku kata Allah, dan yang sebagian adalah untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku tergantung apa yang mereka minta. Semenjak dari ayat ihdinas siratal mustaqim, maka kata Allah, itu adalah bagian dari hambaku. Bagianku adalah dari alhamdulillahirabbil alamin sampai dia anak berdua dia kena sa'i. Berarti ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah bagian hambaku. Wa li 'abdi mas'al, maka bagi hambaku apa saja yang mereka minta. Nah, yang diminta di sini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Mufassirun lisiratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah menafsirkan dari ihdinas siratal mustaqim, menjelaskan dari siratal mustaqim yang diminta itu kayak apa bentuknya. Wa badalun min dan Quran. Ini susunannya dalam jumhur ulama ahli nahwu, lafal siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah menjadi badal. Badal itu pengganti, ya, pengganti dari kata ihdinas siratal mustaqim. Wa yajuzu ayakunu aku bayanin, wallahu a'lam. Ada sebagian ahli nahwu yang lain bahwa lafal siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah menjadi atok bayan. Jadi atok bayan dan badal itu tidak terlalu jauh, ya. Atok bayan dan badal itu tidak terlalu jauh. Walladzina an'amallahu 'alaihim, terus siapa an'amta 'alaihim itu siapa? Walladzina an'amallahu 'alaihim, dan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat atas mereka. Al-madhkuru fi surat An-Nisa, sebagaimana yang sejalan seiring dengan itu adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Penjelasan tentang an'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat. Dalam surat An-Nisa itu berbunyi, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan nikmat atas mereka. An'amallahu 'alaihim. Dan kemudian ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu siapa saja? Maka ayat selanjutnya kemudian menjelaskan minan nabiyyin, yaitu di antaranya adalah golongan para nabi, ma'an nabiyyin wasiddiqin,
dan golongan para siddiqin, orang-orang jujur sekelas Abu Bakar As-Siddiq wasyuhada, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid wassalihin, dan dikumpulkan pula dengan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Artinya bahwa anak-anak alaihim, orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, dan mereka adalah teman kita yang paling baik. Artinya menempuh jalan lurus, shiratal mustaqim, yang ada di situ itu mereka. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah aku ke dalam jalannya para nabi. Kalau dijelaskan itu seperti itu, ya Allah, tunjukilah aku jalannya orang-orang siddiqin. Ya Allah, tunjukilah aku pada jalannya orang-orang yang pada mati syahid. Ya Allah, tunjukilah aku minimal aku mengikuti jalannya orang-orang sholih. Karena mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin itu adalah teman yang paling baik. Ya, teman yang paling baik. Teman yang menguntungkan bagi kita adalah mereka. Dan mereka adalah meniti jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ini yang kita minta setiap hari yang tidak kurang dari 17 kali. Selalu minta semoga kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka adalah teman-teman yang paling baik bagi kita, baik di dunia, apalagi teman besok di akhirat. Wa qala Abdullah bin Abbas, Imam Abdullah menceritakan dari Ibnu Abbas, tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikatika wa anbiya'ika wa siddiqil masyhada as-salihin. Kalau dari Ibnu Abbas yang diceritakan oleh Abdullah, kalau diperjelas lafal siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika. Ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau kasih nikmat atas mereka bi ta'atika, karena mereka taat kepadamu, wa ibadatika, dan karena mereka beribadah kepadamu. Nah, di antaranya di jalannya orang yang dikasih nikmat karena taat dan ibadah itu min malaikatika, yaitu dari malaikat-malaikat Engkau ya Allah, wa anbiya'ika, dan nabi-nabi Engkau, wasyadiqin, wasiddiqin, dan orang-orang jujur-jujur Engkau ya Allah, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang sholih. Ini kalau riwayat yang dari Ibnu Abbas menambahkan di dalamnya itu ada para malaikat. Jadi orang yang dikasih nikmat oleh Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Kalau di ayat tadi di dalam surat An-Nisa itu ada 4 nabi, shadiqin, syuhada, sholihin. Maka di hadis ini lebih memerinci lagi, menjelaskan bahwa ada tambahan malaikat, nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jadi 5 ya, orang yang dikasih nikmat. Wadzalika nabiku maqala Rasulullah, dan ini juga sebanding atau juga sekiranya sejalan dengan firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rubai
bin Anas, Imam Ja'far Ar-Razi dari Rubai bin Anas mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau kasih nikmat atas mereka. Qala hum an-nabiyyun, mereka adalah para nabi, an-nabiyyun. Tapi itu di atas sampai bawah itu tidak ada perkembangan, ada tambahan-tambahan. Imam Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas mengatakan hum al-mu'minun, bukan hanya an-nabiyyun, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin telah menempuh jalan yang lurus. Orang-orang mukmin itu termasuk sudah di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim dalam riwayat Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas juga. Wa kadzalika qala Mujahid wa qala Aqil hum al-muslimun. Riwayat lain mengatakan al-muslimun. Ada al-mu'minun, ada al-muslimun. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam hum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man. Riwayat lain lagi mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya. Tafsir yang telah lewat yang dari Ibnu Abbas adalah a'am wa asmal. Tafsirnya Ibnu Abbas insyaallah yang lebih a'am, ya, lebih umum dan lebih mengenal. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim minimal adalah ada beberapa hal. Satu adalah kalau melihat ayat surat An-Nisa ada 4 nabi, shodiqin, syuhada, sholihin. Ditambah dalam hadis Ibnu Abbas adalah malaikat. Jadi malaikat, nabi, shodiqin, syuhada, sholihin. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain ditambah ada al-muslimun, ada al-mu'minun, ada nabi dan pengikutnya. Ternyata tidak bertentangan. Dari penambahan tersebut adalah masuk di dalamnya itu. Karena kalau kita melihat al-malaikah, itu jelas malaikah, ya. Orang yang menempuh jalan yang lurus. Dan para nabi itu dalamnya juga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiqin itu adalah orang-orang yang setelah nabi, ya, para sahabatnya, para pengikut setianya. Wa qalu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim jelas sudah jalannya para malaikat, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, para sholihin. Kemudian di Al-Quran menjelaskan lagi ayat selanjutnya, masih dalam satu ayat kalimat selanjutnya dipertegas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kalau dalam bahasa Jawa itu dibendur itu sama, dimurkai atau dimurkai, dibendur, ya. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Qara al-jumhur ghairi bil jar ala nanti. Kalau yang ngaji bahasa kadang-kadang ditanya kenapa dibaca ghairi, tidak ghairi, bukan itu. Kok ghairi, tidak ghairu atau ghaira. Dalam bahasa Arab itu mesti selalu menyebut tentang i'rab. Tentang i'rab. Ya, jadi belajar bahasa Arab itu belajar i'rab. Belajar i'rab supaya bisa mengi'rab. Dan menurut jumhur ahli nahwu membaca ghairi bil jar, dibaca jar, bukan ghairu, bukan ghaira, tapi ghairi. Kenapa ya? Di situ disebutkan ala nanti karena menduduki sebagai sifat atau sebagai nama sifat dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi 'alaihim karena ada yang mengatakan sifat dari alladzina, ya, ada yang mengatakan sifat dari 'alaihim. Tapi jelasnya sifatnya adalah dari alladzina. Siratal ladzina, yang lafal alladzina itu menjadi mudhaf ilaihnya lafal sirat.
bahasa jer, maka kemudian naatnya adalah ghairi. Siratal ladzina, jalannya orang-orang banyak yang engkau kasih nikmat atas mereka yang bukan jalannya. Kalau diartikan apa adanya sesuai elok berarti ada yang bukan jalannya orang-orang yang sesat dan yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Jadi ghairi adalah menjadi naat dari kata alladzina. Imam Ghazali mengatakan bahwa quri'a bin nasbi alal hal, boleh dibaca nasab kedudukannya menjadi hal. Jadi boleh membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau dengan pas jamaah kemudian ada imam yang membaca seperti itu, sudah tahu, kalau saya diingatkan itu nggak lupa. Dia membacanya nasab ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum pernah dengar ya? Sudah belum? Baru saya ini ya? Kalau baru saya ngaji. Boleh dibaca ghairil maghdubi, kedudukannya menjadi hal. Jadi kalau diartikan sesuai yang kedua begini, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau kasih nikmat atas mereka ya Allah, ghairil maghdubi, dalam keadaan bukan jalannya orang yang engkau murkai, waladdallin, dan dalam keadaan bukan jalannya orang yang sesat. Begitu. Dalam keadaan itu ya, susunannya menjadi hal. Tapi jumhur itu berarti yang mayoritas membacanya dengan dibaca jer, yaitu ghairil maghdubi, sehingga diartikan bukan begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu juga apa bayan dari alladzina, tapi apa bayan dengan naat itu hampir sama. Apa bayan dengan naat itu hampir sama, karena apa bayan itu juga tidak pakai perantara huruf apa. Bagaimana naat itu tidak ada perantaranya. Bisa kalau atau gitu saja kan ada perantaranya huruf atau wafa atau cuma. Ini sedikit pembahasan tentang naat. Wahya qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Khattab. Tentang yang jumhur adalah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dibaca oleh Umar bin Khattab ya, bacaan Rasulullah, bacaan Umar bin Khattab. Nah, ini qira'ah riwayat Ibnu Katsir ya. Sedang dalam disebutkan sebagai zulhar ya dhamir, ada pada lafal alaihim dan jadi amil ya lafal an'amta. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Zulhar atau mempunyai hal dhamir alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim bima taqaddama wasfuhum wa naquhum wa hum ahlul hidayah wal istiqamah wa ta'atu lillah wa rasulih. Adapun an'amta alaihim tadi sudah disebutkan. An'amta alaihim adalah mereka ahli hidayah, ahlul hidayah. Orang yang ahlul sebenarnya ahlul hidayah itu mereka yang senantiasa mendapatkan hidayah. Wal istiqomah, dan senantiasa mendapatkan keistiqomahan, istiqomah. Wal istiqomah wa ta'atu lillahi wa rusulih, dan mereka adalah orang yang taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulnya. Bimtisal awamirihi wa tarkin nawahihi, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu ahlul hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Kemudian ghairi siratil maghdub. Kalau dijelaskan ada yang disimpan dengan ghairil maghdub, ghairi siratil maghdub, yaitu bukan jalannya orang yang engkau murkai. Dan siapa jalan yang engkau murkai itu?
mereka mengetahui kebenaran tapi menggantinya. Mungkin dari umat-umat Muhammad ini sudah ada yang berprofesi seperti itu, alhamdulillah, mengetahui kebenaran tapi menggantinya, tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu, tapi digantinya yang lain. Fa'alimu al-haq wa adilu. Mereka memiliki ilmu, tapi mereka adalah orang yang tidak mengenalkan, tapi mereka adalah menggantinya, bahkan bergeliman di dalam kesesatan tanpa mendapatkan hidayah. Itu fa'adilu al-haq. Kebenaran itu diganti dengan kesesatan. Tahu kalau ini adalah perintah Allah, tahu kalau ini adalah syariat Allah, tahu kalau ini adalah contoh-contoh dari Rasulullah, tapi udahlah, ganti yang lain aja, udahlah, ganti hukum adat aja, ganti kebiasaan lalu dan seterusnya. Tahu kebenaran, tapi mengganti dengan yang lain, yang disebut dengan marduk. Terus wasiratil dhalin, dan bukan jalan orang yang sesat. Tadi itu kan bukan sesat, tapi menyesatkan. Makanya ini dipisah antara marduk dan dhalin. Yang kedua bukan jalannya orang yang dhalin. Siapa orang yang dhalin itu? Orang yang dhalin adalah wahum alladzina faqidul ilma wahum haimun fid dhalalah wa la yahduna ila al-haq. Mereka adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Dhalin itu orang yang tidak memiliki ilmunya tidak punya. Akhirnya dia bergelimang dalam kesesatan. Ya. Haimuna fid dhalal la yahduna ila al-haq, dan mereka tidak mendapatkan kebenaran. Ini beda. Yang pertama marduk, yang kedua dhalin. Kalau marduk tadi tahu kebenaran, tahu ini dari Rasulullah, tahu ini hadis Rasulullah, tahu ini petunjuk dari Allah, tapi sengaja dipelintir, sengaja diganti dengan yang lain karena tidak mau melakukan hal yang dari Rasulullah itu. Dan yang kedua dhalin. Kalau dhalin itu sesat itu tidak punya ilmu, muridnya menganut-anutan. Ya melu-melu. Kok melakukan ngono iki? Sebab apa? Aku melu-melu bae. Aku melu-melu bae. Melu sapa? Ya aku melu. Melu bane dia jare ngene, melu wong dia jare ngene, melu umume, melu adate ngono iki. Bukan melu-melu nang kuwi, wis statusnya dolu. Statusnya dolu. Faqidul ilma, tidak punya ilmu, tapi ikut-ikutan. Itu dolu. Dan kita setiap hari berdoa walau dhalin wala siratil dhalin. Ya Allah, jangan aku dikasih meniti jalannya orang-orang yang sesat. Aku minta untuk ditujuki jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya orang yang kau kasih nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kita minta terus, tapi karena kita tahu artinya, ya hanya bacaan-bacaan aja. Sehingga ketika kita terjerumus pada kesesatan ikut-ikutan, tidak terasa. Harusnya kita berdoa pada Allah, seolah-olah aku ini kan berdoa untuk tidak di sini ini ya. Kenapa aku di sini kan tidak diajari? Ya Allah, aku berdoa semoga aku tidak di tempat ini, tapi tetap di tempat itu aja. Karena tidak tahu, maka statusnya menjadi dhalin tadi ya. Wa aqidul kalam. Bila liyadullah ala anatama mastaqain fasidain. Kenapa di situ itu sampai orang tadi bahasa itu membahas kenapa dipasang orang? Kan sebetulnya kalau dibaca ghairil maghdubi alaihim waddallin kan cukup. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan yang engkau sesatkan, kan cukup kan? Tapi di situ dipasang orang ghairil maghdubi alaihim waddallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan jalannya pula orang yang
Masya Allah, lebih kuat. Nah, hingga kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin menurut fan atau kaidah bahasa Indonesia bisa dengan kaidah bahasa Arab gitu ya. Sehingga kadang-kadang ketika bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia letterless apa adanya, menurut ahli bahasa Indonesia mengatakan jelek. Tapi bahasa Arabnya ya seperti itu gimana? Contoh umpamanya di inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang umum kan hanya disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini kalau teks aslinya sudah dihapus dan bahasa Indonesia itu suruh bahasakan Arab lagi, nanti akan beda. Karena ada beberapa hal yang hilang. Di situ kan ada inna. Inna itu kalau diterjemahkan sudah sesungguhnya kami. Nahnu artinya kami. Nazalna ada huruf na itu di situ juga ada makna kami. Maka terjemah yang lengkap harus sesungguhnya kami, kamilah ya kami yang menurunkan Al-Quran. Jika menurut orang Indonesia disebut jelek. Tapi kira-kira bahasa Indonesia-nya dengan bahasa Al-Quran itu tetap bagus bahasa Al-Quran ya. Ini kan ada maksud tertentu. Inna nahnu. Karena kalau diartikan kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka bahasa Arabnya cukup nazalna dzikra saja. Inna dan nahnunya dibuat. Apakah berani kita membuat sebagian dari huruf Al-Quran? Tidak berani ya. Artinya bahwa di dalam bahasa Arab itu ada rasa bahasa, ada rahasia bahasa ya. Yang Masya Allah di situ maknanya sangat-sangat tinggi sekali ya. Nah, sehingga di sini kenapa dipasang olah juga wa'idul kalam bila di situ dikuatkan kalam tersebut dengan olah ya, dengan olah liyadullah ala anatama maslahain fasidain. Di situ itu betul-betul ada jurang pemisah, ada dua jalan yang rusak. Tapi beda jalan ini, memang beda. Yang satu jalan ke sebelah sana, yang satu jalan ke sebelah sana, tapi dua-duanya rusak. Jadi tidak berdekatan, jauh ke sana dan ke sana, tapi dua-duanya itu rusak semua. Maka dipisah dengan orang supaya jelas, bukan jalan orang yang mau murkai sebelah sana, dan bukan jalan orang yang mau sesatkan sebelah sana, gitu. Iya. Nah, maksudnya siapa? Wahuma thariqatul yahud wan nasara. Dua jalan yang rusak itu, yang pertama adalah jalannya orang Yahudi, yang kedua adalah jalannya orang Nasrani. Sehingga akidah Yahudi dan akidah Nasrani itu dua jalan yang rusak, tapi berbeda. Begitu? Berbeda. Kalau orang Yahudi itu menganggap Tuhan itu Uzair, kan begitu. Orang Nasrani kalau menganggap Tuhan itu Isa atau Yesus, kan beda. Orang Yahudi menganggap Isa itu anak zina, ngeceh, Isa itu anak zina, ibunya itu zina dengan Tuhannya orang Nasrani, ngeceh orang Nasrani. Lalu orang Nasrani berlebihan, enggak. Isa itu jelmaan Tuhan. Nah, orang Islam yang tengah-tengah. Iya, Isa itu bukan anak zina, tapi juga bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tapi Isa itu adalah utusan Allah, wajib dimuliakan, tapi tidak melebihi daripada kemuliaannya dia, dia itu manusia. Tapi tidak boleh dihinakan seperti penghinaannya orang Yahudi. Ya, Islamnya tengah-tengah. Maka jalannya orang Yahudi dan jalannya orang Nasrani itu sama-sama sesat, tapi jauh. Sama-sama rusak, tapi berbeda. Maka di ayat ini kemudian dipisah dengan doa, menunjukkan bahwa dua-duanya itu sama-sama rusak, tapi jauh, tidak sama. Ghairil maghdubi walad dhalin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Istisna'iyah fayaqulu ala hadza munqati'an
li istisnaihim minal mun'im alaihim wa laysu minhum wa ma aradnahu awla li kulli syai'in. Sebagian dari kalangan ahli nahwu ada yang menduga bahwa kata ghairi dalam ayat ini bermakna istisna atau pengecualian. Berdasarkan takwil ini berarti istisna bersifat munqati', mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat dan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh nikmat. Jadi ada yang mengatakan bahwa ghairi adalah istisna munqati' atau munfasil, ya, dikecualikan. Jadi jalannya orang yang engkau kasih nikmat ya Allah bukan, ya, bukan, karena ghairi itu termasuk huruf istisna. Istisna kan ada bi'ila, bi'ghairi, bisiwa, bisuan, ya, itu termasuk huruf istisna. Sebagaimana ada syair yang mengatakan, ya, ka'annaka min jimalin, ka'annaka min jimalin bani Uqais, ka'annaka jamalun min jimalin bani Qais. Kadang tidak disebut seperti tadi. Ghairil maghdub ghairi siratil maghdub wala dhalin wala siratil dhalin. Jadi kata asyirat di situ dibuang, ya. Kata asyirat itu dibuang. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim wa qad siyaqul kalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maqala ghairil maghdubi 'alaihim wa minhum man za'ama anna la fi qawlihi waladhdallin zaidah. Ada sebagian ahli bahasa yang lain bahwa la itu hanya tambahan. Jadi dipasang la, tidak dipasang la, maknanya sama. Ada yang mengatakan itu adalah zaidah. Akan tetapi yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa la adalah untuk memisah antara jalannya orang Yahudi dan jalannya orang Nasrani. Walihada ra'a Al-Qasim bin Sa'ad fi kitab Fadailil Quran an Abi Muawiyah bin Al-Aqmas an Ibrahim bin Al-Asfar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hal ini tadi kok disebutkan bahwa Al-Maghdub adalah orang Yahudi, kemudian Ad-Dhalin adalah orang Nasrani. Itu dalam riwayat Muawiyah bin Aqmas. Riwayat Muawiyah bin Aqmas dari Ibrahim bin Aswad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqra'u ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin, membaca ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin, wa hadha isnad sahih, isnad yang sahih. Fayadullu ma'qulna min annahu innama ji'a ta'idin nafi, untuk memberikan taukid, ya, memberikan taukid alladzina an'amta 'alaihim bil farqi baina tariqatain, untuk membedakan dua jalan. Lihat saja bab wahidin fa innahu tariqul ahli iman mustamilun 'ala ilmi bil haq. Jalan orang ahli iman adalah orang yang mustamilun 'ala ilmi, mereka adalah yang membawa ilmu dengan kebenaran, wal 'amal bihi, dan mengamalkannya. Maka kalau kita punya ilmu kemudian tidak diamal, adalah sama dengan orang yang bal yahud dzul ilmi wa faqidul amal. Orang yang begitu orang yang punya ilmu tapi tidak diamal. Dzul ilmi faqidul amal. Kemudian kalau orang beramal tanpa ilmu, ya, beramal tanpa ilmu adalah orang Nasrani, ya. Wan nasara faqidul amal. Dia faqidul ilmi, dia tidak punya ilmu tapi beramal. Beramal tidak pakai ilmu, berarti kayak orang Nasrani. Berilmu tidak diamal, berarti kayak orang Yahudi. Dan kalau orang Islam harusnya apa? Berilmu kemudian diamal. Ilmunya itu diamal, bukan hanya untuk pengertian saja, ya. Bukan hanya untuk pengertian, bukan hanya untuk apa, ya? Untuk
perpustakaan jalan ya, perpustakaan yang berjalan. Tidak, akan tetapi bahwa ilmu adalah diamal, ilmu diamal. Walihada al-ghadab lil yahud wa dhalal lin nasara. Karena mereka punya ilmu tidak diamal, Allah lebih marah. Maka makhluk dia dimurkai Allah, dimurkai Allah, mereka dimurkai Allah. Kemudian orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu, maka mereka adalah sesat. Ya. Kalau tadi lil yahud ghadab wa dhalal lin nasara. Orang Nasrani adalah sesat karena beramal tidak punya ilmu. Orang yang beramal tidak punya ilmu itu akan salah. Dengan sholat tidak punya ilmunya sholat, tidak akan salah. Sujudnya nggak benar, rukunya nggak benar, bacanya nggak benar, dan tidak mencari, itu akan sesat. Begitu juga membaca Al-Quran atau amalan-amalan yang lain tanpa ilmu, maka akan sesat. Makanya ilmu harus dijalankan. Tapi kemudian kalau panjenengan punya ilmu, ilmunya banyak ya, ilmunya banyak, akan tetapi tidak diamalkan, tahu kalau ini haram, tidak ditinggalkan, tahu kalau ini perintah wajib, tidak dilakukan. Nah, itu berarti orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man 'alima wa taraka istahaqqa al-ghadab. Karena orang yang punya ilmu tidak diamal itu berhak untuk dimurkai, berhak untuk dimurkai. Khilafan lam ya'lam, beda orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu. Wal nasara lama kanu qasidina syai'an lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi li annahum lam ya'tu al-amra min babi. Lah orang Nasrani itu orang yang semangat dalam melakukan amalan, menyembah Allah, beribadah, tapi tidak dengan ilmu, maka dia sesat. Tidak dengan ilmu. Wa huwa ittiba'ul haq, dia tidak mengikuti kebenaran. Dhallu, maka dia sesat. Wa kullu minal yahudi wal nasara dhalun maghdubun alaih. Akhirnya menjadi sama-sama endingnya itu sama. Orang yang dimurkai itu ujungnya terus dibuang ke neraka. Orang yang sesat itu ya sama, juga terus dibuang ke neraka. Sama. Maka kita kemudian berdoa jangan sampai kita menempuh dua jalan yang sesat itu. Jalan maghdub maupun jalan dhal, jalan ghadab maupun jalan dhal, jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Lakin aqsu awsafil yahud al-ghadab, akan tetapi orang Yahudi lebih khususkan ya, lebih dikhususkan atau predikat mereka lebih dikhususkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 60 ya. Allah mengatakan man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, ya, orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, yang dimaksud adalah Yahudi. Bahkan qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Itu sifat Yahudi. Masya Allah. Ini langsung disifati khusus ya. Jadi qad dhallu min qabl. Dulu mereka itu sudah sesat. Wa adallu katsiran. Kemudian menyesatkan orang banyak. Wa dhallu an sawa'is sabil. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Masya Allah ya. Itu. Jadi Yahudi adalah orang yang dimurkai, kemudian Nasrani adalah orang yang sesat. Dalam hal ini ada sebuah hadis ya, yang sedikit panjang, hadis yang sedikit panjang, yaitu hadis dari Ubad bin Jais, dari Adi bin Hatim, mengatakan Ja'at khairu Rasulillah
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah tentara atau pasukan berkuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khail maksud adalah pasukan berkuda. Jahat khail Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan berkuda itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqadu amani wa nasa. Mereka sebelum menemui Rasulullah, kata Adi bin Hatim tadi. Adi bin Hatim mengatakan pasukan berkuda itu sebelum mendatangi Rasulullah menghampiri bibiku. Kata Adi, mengambil atau menghampiri bibiku, dan wanasan, mengambil sebagian orang-orang dari kaumku. Pasukan berkuda dari mana itu datang dan mengambil bibiku dan sebagian dari orang-orang. Falamma atau bihim ila Rasulillah saffulan. Ketika sudah sampai ke hadapan Rasulullah, maka pasukan berkuda itu berbaris-baris. Berbaris-baris. Fasaffu saffulan, berbaris-baris, membawa bibinya Adi bin Hatim dan membawa sebagian banyak orang. Faqala ya Rasulullah, maka kemudian yang menjadi juru bicaranya adalah bibinya Hatim, mengatakan ya Rasulullah, Rasulullah, mengatakan na'a al-wafid wa qata al-walid wa ana juzun kabiratun ma bi min hikmah. Ya Rasulullah, pemimpin kami telah jauh dan aku tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah lanjut usia, tiada pelayan pun yang dapat kusaksikan. Ya Rasulullah, na'a al-wafid wa qata al-walid wa ana juzun kabirah ma bi min hikmah. Aku wanita yang tua, pemimpinku telah hilang, anakku juga tidak ada, aku sudah remuk dan tidak ada satupun sesuatu yang bisa kuhidangkan. Famanna ala man Allahu alaihi, jadi minta sesuatu itu. Famanna ala man Allahu alaihi, maka bebaskanlah diriku ya Rasul, bebaskanlah diriku ya Rasul. Karena tadi dia menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan, diambil pasukan berkuda menjadi tawanan. Di situ ngomong famanna Allah, famanna ala man Allahu alaihi. Kemudian Rasulullah bertanya, man wafiduka, siapa pemimpinmu? Kok kamu mengatakan pemimpinmu telah jauh? Pemimpinmu itu siapa? Qala, maka bibinya Adi bin Hatim itu menjawab bahwa pemimpinku adalah Adi bin Hatim. Oh, pemimpinku Adi bin Hatim, ya. Alladzi farra manallahu wa rasul, alladzi farra manallahu wa rasul, kata Rasulullah, bibimu Hatim pemimpinmu itu adalah orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Pemimpinmu adalah orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Maka bibinya Hatim itu menjawab, bibinya Adi bin Hatim, ya, itu tetap dia menjawab, bebaskan aku. Faman alaiya. Falamma raja'a wa rasulun ila jamihi tarawanahu an. Kemudian setelah itu lalu lelaki itu berkata kepada bibiku, minta unta kendaraan kepadanya. Lalu aku minta unta kendaraan kepadanya dan ternyata ada, aku diberi. Setelah aku dibebaskan, aku ada orang yang bersama Nabi mengatakan, kamu minta unta, Nabi sudah, coba dikasih enggak? Itu. Kemudian Adi bin Hatim menuturkan kisahnya. Setelah itu bibiku datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya aku telah diperlakukan dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu memperoleh darinya apa yang dimintanya, dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang pun memperoleh darinya apa yang diminta. Adi fa'asoba minhu fa'atihi
indahu. Aku diberi sesuatu yang belum pernah diberi oleh orang lain. Akhirnya kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyatakan masuk Islam. Ya terima afroka. Maka aku datang kepada Nabi. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak. Lalu disebutkan bahwa mereka adalah kaum kerabat Nabi. Maka aku ingin mengetahui pernyataan Nabi itu kok bukan seorang raja, ya, anak Huwaisa di Malikin Kisra, pada Kaisar. Dia tidak raja, tidak kaisar. Wah, ternyata orang yang sederhana. Hai Aji, apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang? Dulu kamu itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Apa yang mendorongmu membangkang tidak mau mengucapkan Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Maka Aji, aku pun akhirnya masuk Islam. Aku kemudian Islam itu, kemudian Faro'ain wajahku istabsyar. Aku melihat wajahnya Rasulullah berbunga-bunga dan mengatakan, innal maghdub alaihim al-yahud wa innad dhalim an-nasara. Sebenarnya dalam hadis ini akan menyebutkan bahwa orang yang dibendung itu adalah Yahudi, orang yang sesat itu adalah Nasrani. Tapi hadisnya panjang menceritakan bahwa Adi sebelum masuk Islam jadi pemimpinnya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Setelah datang ke Rasulullah, melihat keramahan Rasulullah, melihat Rasulullah adalah orang yang kasih sayang, Rasulullah memberi kepada orang-orang yang lemah, maka kemudian Adi masuk Islam. Dan setelah itu Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang dimurkai adalah orang Yahudi, kemudian orang yang sesat adalah orang Nasrani. Dan ada tambahan sedikit bahwa setelah imam membaca waladhdallin, maka si makmum dianjurkan untuk membaca amin, karena Nabi mengatakan orang yang aminnya bersama dengan aminnya imam berarti bersamaan pula dengan aminnya malaikat. Dan orang yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka sungguh dekat sekali untuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kiranya ada pertanyaan, persilakan. Baik. Baik, saya menjelaskan betapa wajiban makna dari surah Al-Fatihah itu. Kemudian pertanyaan saya sederhana sekali. Ada dua kelompok pendahulu kita. Taruhlah saja dari kalangan Ansor yang saat itu agak silau dengan harta rampasan perang lewat jurubih jalannya saat beribadah. Singkat kata, Nabi itu besok apa yang dia maui, karena kebanyakan harta rampasan kan hanya dibagikan oleh mantan bengkel-bengkel Quraisy, sehingga ada dialog panjang yang cukup spektakuler yang intinya Rasul itu duhai Ansor, semua orang itu memilih jalannya masing-masing, maka aku tidak ragu untuk bersama dengan Ansor. Maka di doa terakhir Rasul berkata, ya Allah, rahmatilah Ansor beserta anak-anak seterusnya. Jadi yang tadinya kepingin memilih harta rampasan itu, tapi karena penjelasan Rasul yang sangat spektakuler, akhirnya dia berbalik. Sungguh kami itu terhadap Allah dan Rasulnya. Yang pertama, jadi gitu, tapi tidak sedikit. Kemudian di sisi yang lain kita kenal siapa yang membunuh Hasan Hussein cucu Rasulullah. Mereka kan juga membaca Al-Fatihah. Tapi mengapa season kedua ini terjadi? Kalau yang
saat beribadah dan ansor tadi kan langsung balik kembali ke jalan yang benar. Tetapi mengapa season yang kedua ini tetap bergundul tidak mau kembali ke jalan yang benar? Terima kasih. Matur nuwun. Mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah ngasih petunjuk pada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Begitu juga barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun orang yang bisa ngasih petunjuk. Dan hal tersebut memang Allah itu selalu memberikan pelajaran, baik dari kaum-kaum dulu, artinya sebelum Nabi diutus. Banyak sekali dalam hadis-hadis menggambarkan rusaknya orang-orang terdahulu itu karena begini-begini, karena berlebihan dalam beragama, karena banyak tanya tapi menyelisihi nabinya, karena ini itu kan banyak dijelaskan. Begitu juga permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada bersama dengan Rasulullah. Sampai pada saat Rasulullah masih hidup, pamannya sendiri Abu Thalib sampai mau meninggal pun dialkin mengucapkan la ilaha illallah, padahal sudah tinggal pisah antara jasad dan roh. Saya mengatakan sudahlah, aku tetap di atas agama Abu Thalib. Padahal Nabi sendiri yang ada di hadapan itu. Tapi juga ada yang seperti saat beribadah, ada yang seperti Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi tapi kemudian dapat hidayah, hanya sepenggal mendapatkan mendengar surat Toha dibaca, kemudian dia langsung menghujam ke dalam hidayah ke dalam hatinya dan mendapat petunjuk. Tapi juga ada yang tetap tidak lurus lagi. Kemarin di jalan Madinah Silatul Mustaqim kan saya jelaskan dari hadis Nabi jalan lurus, kemudian ada pintu-pintu, yang di situ ada orang yang selalu mengajak untuk dalam kesesatan, tapi ada yang menjaga. Sehingga zaman sahabat pun itu juga dari individu mereka. Walaupun kalau kita berbicara tentang korun atau tentang masa yang terbaik adalah zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Tapi ada individu-individu zaman sahabat yang tidak baik itu mesti ada. Ya, zaman Rasulullah maka orang yang tidak beriman juga tidak disebut sahabat. Tapi ketika Rasulullah di Mekah itu musuhnya satu, kaum kafir musyrikin Quraisy. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, semakin ayat Allah diturunkan, musuhnya menjadi bertambah. Di samping Quraisy Mekah masih memusuhi, tetap menyerang Madinah, tambah orang Yahudi yang dulunya enggak, tambah lagi orang munafik yang akhirnya menampakkan iman kepada Rasulullah, tapi hatinya tetap tidak mengikuti. Sebetulnya hatinya dia akan mengikuti. Seperti Abdullah bin Sabah, ya, yang kemudian sampai turun-turunnya sampai sekarang tetap memusuhi Islam, kan begitu. Nah, itu. Jadi orang yang kemudian tidak lurus, yang telah melakukan kesalahan itu, yang memang hidayah tidak dinyertai, tidak seperti Aisyah ketika perang Jamal, perang dengan Ali bin Abi Thalib kan belum sampai break. Walaupun cerita itu sudah ramai sekali, namanya perang Jamal belum sampai perang, karena ketika di perjalanan Aisyah itu menemui sebuah sendang gitu, yang di situ ada anjing hitam. Langsung ingat dulu ketika kamu bermusuhan dengan seseorang, tapi kamu mendapatkan anjing hitam, itu menunjukkan kamu yang salah, kamu mundurlah. Ketika itu dapat hidayah, dapat itu langsung Aisyah mundur, menyatakan menarik pasukannya, tidak jadi dengan alien gitu ya. Nah itu hidayah. Tapi yang tidak dapat hidayah, yang membunuh Husain gitu ya, namanya saja bagus sekali itu Abdullah bin Ziyad gitu ya, namanya kan Abdullah ya. Nah seperti siapa itu yang membunuh Umar kan namanya juga Abdullah bin Salul, Abdullah tua, namanya Abdullah ya. Belum tentu nama yang baik itu, walaupun ya, harapannya nama yang baik itu supaya menggerakkan kita, tapi nama-nama yang baik dan dia menjadi orang yang tidak baik juga banyak. Begitu juga nama yang kurang indah mungkin, seperti dalam sahabat ada namanya sahabat Sarik ya, ada sahabat Sarik itu artinya Masruf Sarik, sahabat yang orang temol itu ya, ditemukan itu ternyata menjadi sahabat yang baik. Jadi bahwa hal yang seperti itu karena memang
Jadi sampai sekarang pun ya mayyahillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah juga kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Fajr ya, innama anta mudzakkir ya, lasta alaihim bimusaitir. Engkau adalah hanya memberi peringatan dan tidak bisa memaksa orang itu untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita hanya menyampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ghairul maghdub walaupun yaitu bukan jalannya orang-orang yang engkau berkahi dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi yang membuat jalan maghdub Yahudi, yang membuat jalan dol sesatnya adalah Nasrani. Artinya kalau ada orang menempuh jalan itu berarti menempuh jalannya Yahudi atau menempuh jalannya Nasrani. Artinya kalau sekarang ada orang itu punya ilmu tidak diamal, dia masuk tidak jalannya, dia masuk jalannya itu maksudnya dia sedang menempuh jalannya orang Yahudi. Gitu. Kemudian orang yang beramal tanpa ilmu sehingga menjadi sesat, berarti dia itu sedang menempuh jalannya orang Nasrani. Maka kemudian permintaan kita kan ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalannya Nabi, jalannya Siddiqin, jalannya Syuhada, jalannya Sholihin, bukan jalannya Yahudi dan bukan jalannya Nasrani. Jadi pokoknya adalah Yahudi dan Nasrani, dan bawah-bawahnya itu berarti yang sedang menempuh, yang pembikin jalan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang yang setelahnya adalah yang menempuh, yang meniti, yang melalui kan begitu ya. Jadi ayat ini adalah menggambarkan bahwa ada dua jalan yang dibuat oleh dua orang yang sesat, dan itu jangan dilalui. Kalau dilalui berarti kita menjadi bagian mereka, endingnya akan sama dengan mereka. Begitu ayat itu. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada pertanyaan? Ya. Kalau kita lihat Yahudi itu begitu konfrontasi terhadap Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Terus kalau kita katakan tadi kalau Yahudi apa? Maksud awal dolenya Nasrani itu sepertinya kalau kita baca itu kan jarang sekali perannya Nasrani terhadap konfrontatif pada kaum muslimin, tapi di situ sudah masukkan pada kaidah-kaidah waladuli. Konfrontatifnya seperti apa? Karena kalau kita baca itu begitu besarnya Yahudi terhadap kaum muslimin, tapi Nasraninya tidak pernah kita dengar. Artinya dolimnya itu seperti apa kan? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa Yahudi itu yang punya ilmunya tinggi, maka orang yang cerdas adalah orang Yahudi. Ya, orang yang super cerdas, IQ-nya lebih tinggi begitu ya, sehingga menyusun strategi kayak bunga, masa kok pandai? Karena memang dia ilmu, yang punya ilmu, tapi ilmunya itu adalah untuk kesesatan, bukan ilmu yang diamal untuk kebenaran. Yang kedua Nasrani ini adalah pengekor kepada Yahudi karena dia tidak punya ilmu tapi beramal, dan amal yang dia lakukan adalah mengangsu kafir terhadap orang Yahudi, maka akhirnya dia sesat. Sehingga dalam perlawanan itu orang Nasrani banyak dimanfaatkan oleh orang Yahudi, sehingga sekarang itu kalau negara Israel itu kecil tapi dia itu memegang remote, simpan perang Amerika, simpan perang mungkin Rusia dan lain sebagainya, di remote karena dia pandai, dia punya ilmu yang untuk menyesatkan, punya
untuk menyerang kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Sehingga ketika orang Nasrani menyerang pun atas arah dari orang Yahudi itu. Sehingga ketika di cross check gitu ya, orang Nasrani ternyata di belakang itu tetap ada Yahudi, di belakang itu tetap ada Yahudi karena memang mereka yang memegang peranan. Dan karena Yahudi itu lama dididik oleh Nabi, sejak zaman Nabi Yakub ya, bapaknya sudah Nabi, dan saudaranya Nabi, anak turunnya Nabi, semua Nabi, bahkan dia juga sudah berani membunuh Nabi, begitu ya. Itu cerdas sekali, tapi kecerdasannya itu karena tidak mendapat hidayah, mereka digunakan untuk menyesatkan. Di antara yang menyesatkannya adalah memerangi kaum muslimin dengan nabok nyileh tangan ya. Tangannya orang Nasrani yang dipinjam, bahkan tangannya orang muslim pun dipinjam. Dan cara coba sudah ada Syiah, Jakwarid, semuanya setelah dibelut belakangnya Yahudi. Dan Yahudi tidak begitu memperlihatkan banyak hal di Indonesia, sinagog tidak ada, mungkin ada berapa kan begitu. Dia memang tidak ingin untuk membangun peribadatan di negara tidak, dia akan memurah-murahkan ya peradaban yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi bahwa Maghdub dia sangat dibendung, sangat dimurkai oleh Allah karena dengan ilmunya itu. Dan Nasrani sesat karena mengekor pada orang yang punya ilmu yang tidak mengarahkan untuk mengamalkan ilmunya itu. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Ya kasihan gitu, tapi dari sisi lain itu kalau sakit itu diartikan seperti jembatan, kemudian seperti menunjukkan seperti rambut di belah tujuh, kemudian orang akan melewati itu rambut yang di belah tujuh itu dilukiskan begitu sulitnya. Nah ini pemahaman apakah itu hanya biasa, apakah itu benar, apakah itu salah? Karena saya pernah mendengar seperti itu ya. Kita selalu umat ya hanya mendengarkan saja, tapi juga diberi pertanyaan karena ada penjelasan yang berbeda dan lebih sahih. Jadi kami pernah mendengar semacam itu. Jadi protokol lagi diartikan sebagai suatu jembatan yang kecil sekali seperti rambut di belah tujuh dan banyak orang yang jatuh melewati. Mohon penjelasan. Terima kasih. Kalau di dalam tafsir Al-Azhar punya Profesor Dr. Hamka, di situ disebutkan bahwa itu adalah kiasan dalam menempuh hidup di dunia ini. Betapa sulitnya, gitu ya, jalan yang lurus itu. Tapi kalau gambaran yang paling jelas kemarin dari hadis Rasulullah itu ada jalan, dan ada penyeru, di sini ada kesesatan. Saya kira itu hampir semakna aja. Tapi yang seperti itu memang tidak ada riwayat yang jelas, gitu ya. Tapi banyak tafsir-tafsir yang menggambarkan betapa sulitnya untuk menempuh jalan yang lurus itu, sehingga seperti bagaikan rambut yang kecil, kemudian kita melaluinya itu dengan banyak kesulitan, gitu ya. Akan tetapi kita memahami dalam hal tafsir itu sangat dilanjutkan sekali ketika tafsir itu dengan tafsir yang terwariskan dari Rasulullah ya. Mana hadisnya, mana ayat yang lain untuk menjelaskan itu. Jadi kalau kita melihat di itu tafsir Al-Azhar, di situ adalah suatu kiasan. Ya. Kiasan bahwa menempuh jalan yang lurus dalam kehidupan ini adalah betapa sulitnya. Memang kalau hanya dimaknai bahwa Siratal Mustaqim itu besok di sana jalan yang ada di atas jahanam, dan kemudian kan menempuh jalan itu padahal di sini kan kalau kita melihat dari awal kan Siratal Mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan-jalan yang lurus. Petunjuk itu kan ketika masih hidup. Jadi jalan yang ditempuh pada saat hidup bukan jalan yang ditempuh setelah kematian. Maka Siratal Mustaqim kalau kemarin dijelaskan begitu jelas ada jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para shodiqin. Memang betapa sulitnya kita menempuh jalan-jalan itu kalau tidak mendapat hidayah dari Allah. Orang yang ditunggui nabi, ditunggui sahabat, ditunggui tabi'in saja bisa sulit karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di situ adalah gambaran betapa sulitnya menempuh jalan yang lurus itu. Wallahu a'lam. Sudah 6:30, masih satu, ya. Mau tanya, jadi ini overall seluruh dari Al-Fatihah tadi disebutkan bahwa di dalam Al-Fatihah itu separuh untuk Allah dan separuh untuk kita gitu. Mungkin perlu dijelaskan lagi, kita mau menjelaskan bagusnya mana, karena saya pernah mendengar dari guru agama dulu waktu sekolah itu iya kan berdua, iya kan saing. Contohnya di tengah jalan iya kan beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan itu kita. Nah, tadi disebutkan agak berbeda gitu. Jadi contohnya di mana itu jadi penting ketika kita memohon pertolongan itu kan ada orangnya kalau tidak memohon ya tidak dikasih gitu. Jadi disebutkan seperti itu. Ini batasnya mana itu saja. Terima kasih. Ya, ada sih hadis yang menyebutkan bahwa hal-hal yang sifatnya mengagungkan Allah, memuji Allah, itu kan hak Allah. Dari alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, bahkan sampai Maliki Yaumiddin, sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini masih semua adalah sesuatu hal yang diberikan kepada Allah, ya, diberikan kepada Allah. Kemudian dari ihdinas siratal mustaqim hadisnya jelas. Jadi sebagian adalah li, sebagian adalah li abdi, wa li abdi masalah. Jadi hada li abdi. Setelah ihdinas kita Rasulullah mengatakan dengan hadis qudsi mengatakan hada li abdi. Yang ini adalah untuk hamba. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah itu kan baru kita meminta, ya Allah. Setelah kita mengagungkan, kemudian meminta, ya Allah tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Lalu Allah mengatakan bahwa itu adalah untuk hamba. Yang tadi adalah untuk aku. Kan diberikan pujian, kemudian mengakui kerajaan, kemudian mengakui aku minta tolong, aku menyembah kepadamu ya Allah. Aku minta tolong juga masih mengakui keagungan dan Allah berdoa, ya Allah tunjukkanlah aku. Jadi setelah memberi, kemudian kita meminta. Nah, itu memang hadisnya seperti itu. Insya Allah dari ihdina itu baru 5. Begitu Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu kan doa ya. Doa artinya kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi tentunya kita juga wajib berusaha. Nah, apa usaha kita agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus? Kemudian setelah Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus tersebut, bagaimana agar kita tidak belok kanan atau belok kiri? Terima kasih. Kemarin saya jelaskan gambaran Rasulullah itu. Jalan yang lurus adalah Islam. Kemudian penyeru yang ada di depan pintu di situ adalah Al-Quran, gitu. Kemudian pagar-pagar kanan kiri di situ adalah yang diharamkan oleh Allah. Kemudian penyeru yang di pintu-pintu adalah keimanan yang ada di hati seorang Muslim. Dengan gambaran itu, tadi bahwa kita sudah dijelaskan jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya para nabi. Berarti kita supaya selamat adalah mengikuti nabi. Usahanya gimana? Bagaimana nabi memberi petunjuk? Bagaimana nabi memberikan contoh? Jalannya para siddiqin. Bagaimana para sahabat memberi contoh? Jalannya para sholihin, kan begitu. Kemudian bukan jalannya orang yang sesat, tapi dijelaskan panjang lebar. Oh, jalannya Yahudi Nasrani ya, sehingga ada ide-ide dari Yahudi, ide-ide dari Nasrani yang bersangkutan dengan peribadatan, kita hindari jadi kita selamat. Kalau tidak, kita menempuh jalan mereka. Nah, setelah itu kita istiqomah. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tumas Hakim, Tuhanku Allah, kemudian istiqomah. Itulah yang akan
istiqomah. Insya Allah Allah akan menjaga keistiqomahan kita sampai pada akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah. Sudah jam 6:30 deh. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan yang akan datang insya Allah sudah menginjak surat Al-Baqarah ya. Selesainya berapa tahun ya Allah alam karena 280 namanya. Ini tadi 7 ayat saja berapa kali pertemuan ya. Tidak apa-apa, kita tetap terus kasih terus. Tadi yang ternyata ada koirol lagu boleh ketika kita ada imam baca ayat itu ya jangan subhanallah gitu ya. Siapa